Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran pengembangan sumber daya air dalam episode yang kedua, ya. Jadi kita uh, masuki episode yang kedua. Dalam episode yang kedua ini kita akan berbicara tentang rancangan pengembangan sumber daya air. Jadi bagaimana planning for water resources development. Jadi bagaimana tahapan dari membuat perencanaan atau rancangan untuk pengembangan sumber daya air atau pengembangan ini pemanfaatannya sumber daya air dalam suatu wilayah atau river basin. Nah, sekarang rancangan pengembangan sumber daya air ini kita bisa lihat definisinya kira-kira seperti ini ya. Coba perhatikan. Sumber daya air itu pada umumnya itu lokasinya, letaknya itu adalah di boundary atau batas satu daerah tangkapan hujan, satu aliran sungai atau beberapa aliran sungai yang berbatasan atau sering juga kita sebut namanya river basin. Jadi river basin development atau pengembangan sumber daya air ini definisinya kira-kira seperti ini ya. Rancangan pengembangan sumber daya air dapat didefinisikan sebagai suatu urutan pekerjaan dari sebuah proyek, yakni mulai dari tahapan penentuan tujuan awal dengan melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang memungkinkan hingga menghasilkan putusan akhir atau final decision dalam arti tindak lanjut atau action. Jadi pengertian proyek di sini adalah proyek sumber daya air yang berada di river basin. Ya. Kemudian dengan ini dapat dilihat ya, kita memulai dari tahapan permulaan, ya, tahapan awal, ya. Setelah itu tahapan awal ini kita mulai dengan mengidentifikasi namanya, dengan melakukan evaluasi terhadap alternatif. Alternatif maksudnya apa? Alternatif proyek yang mungkin perlu dikembangkan sesuai dengan specific purpose, ya, artinya ada tujuan khusus atau beberapa tujuan khusus yang teridentifikasi, ya. Kemudian desain project, ya, termasuk pada rancangan pengembangan sumber daya air ini. Jadi artinya desain itu rancangan project itu termasuk. Tetapi rancangan atau desain ini bukan maksudnya detail engineering design ya, tetapi rancangan proyek. Artinya kalau kita mau lakukan proyek, katakanlah kita mau bikin proyek pembangunan irigasi atau pembangunan bendung atau pembangunan waduk gitu. Itu setidak-tidaknya kita tahu desainnya itu untuk menampung berapa juta meter kubik atau berapa seribu meter kubik setahun. Kemudian penggunaan airnya nanti untuk apa gitu. Kita harus tahu desainnya untuk apa gitu. Tapi bukan berbeda dengan detail engineering design. Detail engineering design tidak termasuk dalam rancangan pengembangan ini ya. Kemudian dalam perencanaan regional ya, daerah ya, water management plan atau pengelolaan sumber daya air itu koordinasi antar wilayah diperlukan guna mendapatkan keputusan yang dipilih. Ya. Kalau umpamanya begini ya, kalau di Indonesia ini kita ada beberapa ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang daerah tangkapan hujan atau river basin itu siapa penanggung jawab atau punya kewenangan dalam pengelolaannya. Jadi kadang-kadang satu watershed atau satu river basin
bisa terdiri dari beberapa daerah administrasi, kabupaten kota atau provinsi. Oleh karena itu harus dilakukan koordinasi ya. Itu dalam perencanaan ini atau rancangan ya, dalam rancangan pengembangan sumber daya air ini hal-hal seperti itu harus diinventarisir setelah kita tahu lokasi atau river basinnya yang mana. Kemudian satu hal yang selalu perlu diingat bahwa membuat rancangan itu selalu perlu modifikasi atau perbaikan karena perubahan lingkungan, bisa lingkungan sosial, kemudian ekonomi dan teknologi, atau karena data faktual baru yang ditemukan gitu ya. Jadi perencanaan pembangunan sumber daya air itu sampai kita keputusan terakhir setelah menjadi proyek, dia ada elastisitas ya, artinya disitulah evaluasi dari alternatif-alternatif atau masukan-masukan baru atau fakta-fakta baru yang berkenaan dengan itu. Nah, jadi water resources development atau pengembangan sumber daya air ini sekali lagi lokasinya adalah di river basin dan di sana banyak komponen-komponen pemanfaatan atau penggunaan air yang bisa diidentifikasi. Tapi rancangannya kita mulai dengan cara seperti ini ya. Nah, sekarang level of planning. Jadi ini yang saya mau katakan tadi bahwa ini perencanaan ini harus diketahui bahwa itu unik ya. Unik itu artinya tidak ada yang sama antara satu river basin atau watershed satu dengan yang lainnya. Jadi oleh karena itu dipahami bahwa dalam perencanaan ini semua watershed itu berbeda. Baik luas, besar, kemudian karakter land use-nya, kemudian karakter curah hujannya, karakter manusia yang tinggal di dalamnya, keperluan semuanya beda. Jadi oleh karena itu maka seperti saya katakan tadi ada undang-undang di Indonesia ini untuk mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola itu di level perencanaan mana gitu ya. Nah kalau di Indonesia ini diatur seperti ini. Yang dua ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya sungai yang watershed-nya atau river basin-nya atau daerah tangkapan hujannya itu lintas provinsi. Itu ditangani oleh pemerintah pusat. Demikian juga kalau wilayah sungai watershed-nya walaupun tidak lintas provinsi, tetapi kalau dia masuk kategori kawasan wilayah sungai strategis nasional, itu pun merupakan bagian dari kewenangan mereka. Jadi level perencanaannya berada di tingkat pemerintah pusat. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sungai yang watershed-nya lintas kabupaten kota. Ini ditangani oleh pemerintah provinsi. Ya. Itu amanah dari undang-undang ini. Ya. Kemudian sungai yang watershed-nya seluruhnya berada di wilayah kabupaten kota. Jadi nggak ada lintas kabupaten kota, itu tanggung jawab dari kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, jadi ini yang perlu diketahui amanat undang-undang ini. Ya, ini dulu awalnya undang-undang ini adalah nomor 7 tahun 2004, tapi ini kemarin dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kita pernah juga kembali memakai undang-undang ini sebagai dasar pengelolaan sumber daya air. Tapi tahun 2009 itu kembali diundangkan setelah direvisi. Tetapi mungkin ya beberapa peraturan pemerintah yang membreakdown tentang kewenangan ini tadi secara detail itu sama permennya mungkin sedang dalam proses. Tetapi Anda bisa lihat ini, bisa baca, bisa download, kemudian bagaimana cara atau perencanaan pengembangan sumber daya air di Indonesia. Ya. Kemudian perencanaan untuk peruntukan SDA secara spesifik. Ini artinya specific purpose. Itu pada level river basin. Tadi saya katakan bahwa kita berbicara dalam proyek, kalau sifatnya sudah proyek, itu namanya lokasinya pasti di satu river basin. Ya.
itu melibatkan banyak instansi sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif, efisien, dan konstruktif. Nah, ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena begitu kita berbicara tentang sumber daya air dan dia mengambil tempat dalam satu watershed, ya, itu di dalamnya banyak sekali instansi yang terlibat. Ya, kenapa? Karena memang civil work ini atau infrastruktur atau pengembangan sumber daya air ini yang di dalamnya nanti adalah proyek-proyek yang berkenaan dengan air itu melibatkan banyak instansi. Sekarang contohnya ya, di level pusat itu ada Kementerian PUPR. Ya, ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemanfaatan air, ya, infrastruktur air untuk banyak hal yang berkenaan dengan bangunan sipil atau teknik, ya. Kemudian Dinas PSDA atau PUD di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini banyak berkaitan dengan pekerjaan sipil, ya. Kemudian yang kedua, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ini pun perlu, kenapa? Karena watershed itu, ya, di luar bangunan sipil seperti membuat normalisasi sungai, membuat waduk. Di sana itu ada lahan di upstream itu yang ditumbuh oleh hutan. Ya, hutan itu ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan budidaya gitu ya. Jadi ini semua programnya atau constraint-nya atau ketentuannya itu yang mengetahui adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena dalam perencanaan pembentukan SDA ini kita juga harus mengacu kepada lingkungan dan berkenaan dengan itu juga untuk konservasi kita perlu juga kerjasama dengan pihak atau instansi yang menangani hutan dan lingkungan hidup ini. Nah, di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi juga ada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau di kabupaten kota ada yang dinas, ada yang badan. Ya. Jadi ini semua adalah satu kewenangan yang sama, tapi di level pemerintahan yang berbeda. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini Bappenas atau Bapeda ya. Kalau dulu ini lah yang berwenang tentang rancangan land use atau land use planning atau tata guna lahan pada tataran wilayah yang paling bawah yaitu kota kabupaten, kota, kemudian mungkin kabupaten, kemudian provinsi dan nasional ya. Jadi ini sebagai panduan dan acuan, ini produknya adalah kalau untuk nasional itu kan undang-undang ya. Bappenas itu mempersiapkan penggunaan lahan di seluruh daratan Republik Indonesia ini itu dituangkan dalam undang-undang. Kalau di tingkat provinsi di breakdown itu untuk skala yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami itu adalah peraturan daerah provinsi. Kemudian berdasarkan itu disusun lagi rencana tata ruang untuk tingkat kabupaten kota. Lebih kecil lagi skalanya sehingga batas-batasnya sudah lebih jelas dan ini semua penting karena dari sisi batas administrasi kita memiliki land use planning, dalam batas watershed kita harus integrasikan ini supaya bisa membuat perencanaan peruntukan yang spesifik di dalam satu watershed. Lanjut ya. Kemudian Kementerian Pertanian dan Perkebunan. Jadi pertanian itu salah satu yang menggunakan air itu adalah irigasi ya. Irigasi ini itu diperlukan untuk food supply atau ketahanan pangan.
Ini gawean dari Dinas Pertanian. Terus di dalam satu watershed atau river basin, kalau ada potensi lahan pertanian untuk dikembangkan menjadi irigasi, yang disebut daerah irigasi, itu pasti memerlukan air ya. Kemudian bisa juga di dalam watershed itu bisa juga ada kota atau permukiman. Di sana banyak orang bermukim, sehingga mereka juga harus disuplai air bersihnya. Ya. Jadi kedua ini pertanian itu harus ikut menyusun perencanaan ini supaya kita bisa mengalokasikannya kira-kira potensi air yang bisa diambil untuk pertanian berapa banyak, kemudian berapa banyak pula potensi dari air ini yang bisa melayani air bersih gitu. Jadi itu perlu. Nah, kemudian BMKG. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang urgen atau perlu ditata karena sering para hidrolog itu tidak bisa bekerja dengan baik untuk memprediksi ya atau memperkirakan potensi air dalam satu watershed atau dalam satu river basin kalau data meteorologinya atau data hidrologinya tidak cukup dan tidak valid ya atau tidak lengkap. Jadi oleh karena itu BMKG dalam pengelola data hidrologi baik di tingkat pusat ya, kalau BMKG ini kan badannya nasional, kemudian ada di tingkat provinsi yang mengelola itu juga, kemudian ada juga swasta seperti kalau di Sumatera Utara ini kan luas perkebunan ya. Itu stasiun meteorologi kalau menakar curah hujan itu RISPA itu Badan Riset Perkebunan ya, itu punya banyak stasiun. Jadi ini maunya di link semua supaya dalam kita melakukan satu perencanaan untuk peruntukan sumber daya air yang spesifik di satu watershed itu bisa kita manfaatkan data dari mereka ini. Nah, kemudian Badan Pertanahan Nasional. Kadangkala kalau kita membuat satu perencanaan peruntukan proyek, kita setidaknya dalam mengidentifikasi itu harus tahu ya, artinya kira-kira prosedur dalam pembebasan lahan kalau diperlukan gitu ya, kemudian tentang ganti rugi atau ganti untung, itu semua kita harus libatkan ini supaya identifikasi proyek ini jadi komplit dan lengkap ya. Kemudian instansi lainnya yang terkait. Nah, sekali lagi saya mau katakan perencanaan untuk peruntukan SDGs secara spesifik. Apa rupanya contohnya yang secara spesifik? Yang secara spesifik salah satu contohnya adalah untuk mitigasi banjir. Ya, kan spesifik ini. Ini ada satu sungai yang watershed-nya atau river basin-nya adalah seluas ini dengan kondisi environment atau lingkungannya seperti ini selalu banjir pada musim-musim hujan dan ini sudah banjirnya sampai pada level yang merusak gitu. Jadi untuk ini berarti kan harus ada satu peruntukan atau spesifik untuk mitigasi banjir sungai ini. Gitu ya. Atau di wilayah ini, atau di watershed ini, atau di river basin ini, ada tersedia lahan yang potensial untuk irigasi dan petaninya pun cukup. Tetapi sering kekurangan air pada musim kemarau. Berarti kan ada potensi untuk itu, baru lihat peruntukan sumber daya airnya bisa seberapa banyak yang bisa mensupport potensi lahan dan masyarakat petani itu gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan proyek atau perencanaan untuk specific purpose atau peruntukan tertentu ya. Dalam pengembangan sumber daya air ini ada ditemui banyak tantangan ya. Jadi ini
baik dari tantangan yang secara global juga ini sudah jadi isu internasional dan juga isu di negara kita Indonesia dan baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi ini banyak tantangan pengembangannya karena itu maka ini adalah suatu isu strategis di tingkat dunia ya. Nah, sekarang coba mari kita perhatikan dulu ya tentang tantangan global dalam pengelolaan sumber daya air ini. Pada saat ini ya hampir sebagian besar negara itu mendapat satu satu tekanan yang tak terduga ya unprecedented pressure. Ini adalah tidak terduga begitu cepatnya gitu ya bahwa tekanan terhadap sumber daya air itu, pemanfaatan sumber daya air itu tidak terduga. Semua banyak negara ya, termasuk Indonesia, tidak menduga bahwa eksploitasi atau tekanan terhadap sumber daya air ini begitu cepat dan begitu besar ya, tak terduga, unprecedented ya. Kemudian di populasi dunia ya itu bertambah pesat ya. Jadi artinya memang ada beberapa yang pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tapi seperti negara India ya, kemudian negara-negara Afrika dan termasuk negara-negara berkembang. Kita sekarang sekitar 1,25% per tahun penduduk ya. Tapi digabungkan seluruhnya negara-negara dunia ini itu cukup tinggi pertambahan jumlah penduduknya. Nah, karena tingginya population growth atau pertumbuhan penduduk ini, maka dengan kondisi ya pemakaian air seperti sekarang ini ya, dengan kondisi seperti sekarang kita menggunakan air atau current practices, maka pada tahun 2030 berarti itu nggak lama lagi, hampir tidak sampai 10 tahun lagi ya, itu dunia sudah akan mengalami defisit atau kekurangan atau shortfall ya air sekitar 40%. Kalau kita memakai air untuk pertanian, untuk industri, untuk irigasi dan lain-lain, maka tahun 2030, jadi nggak lama lagi, kira-kira 10 tahun pun nggak sampai, kita akan defisit ya shortfall diperkirakan sekitar 40%. Ya. Nah, selanjutnya kelangkaan air ya. Hydrological uncertainty, artinya kondisi hidrologi yang tidak menentu, dan adanya extreme water event atau keadaan iklim yang ekstrim, maka keadaan ekstrim itu sering terjadi banjir dan kekeringan. Ya. Nah, sekarang di Indonesia saja kita ada di Sulawesi, ada Kalimantan, ada Jakarta. Ini kemarin laporannya banjir yang di Jakarta itu adalah merupakan yang terbesar yang pernah terjadi dalam mungkin 30-50 tahun terakhir. Nah, ini namanya adalah extreme weather event. Nah, ini kondisi ini akan merupakan satu ancaman besar ya untuk global prosperity atau kesejahteraan masyarakat secara global dan juga stability, artinya stabilitas, ya, stabilitas politik dan sosial ekonomi dan politik. Nah, ini adalah tantangan ya. Ini tantangan, kita memang bicaranya sumber daya air, tapi kita kan hidup semuanya perlu air. Kalau itu bermasalah, maka itu akan mengganggu semua aspek kehidupan. Ya. Kemudian selanjutnya kelangkaan air ya
dalam ini, dalam kekeringan khususnya ya, itu sorry ya, ini menjadi kerawanan ya, dan bisa mengakibatkan konflik. Ya untung sajalah negara kita ini ya, negara kita ini kita tidak berbatasan lahan dengan negara lain dalam garis seperti di benua gitu ya, seperti Tiongkok dengan India gitu ya, dengan Mongol gitu, atau negara Eropa itu mereka itu sungainya semua berbatasan antar negara, seperti Amerika pun gitu. Kalau kita di pulau-pulau besar kita yang kita berbatasan langsung dengan negara lain hanya Malaysia, di Borneo ya, Kalimantan, dan sedikit di Timur Leste dan Irian ya. Jadi hal-hal ini yang mungkin bisa fragile ya, artinya rawan dan bisa terjadi konflik ya. Kalau pemanfaatan itu tidak diatur antar negara. Jadi Indonesia hal ini tidak terlalu potensial sekali karena pulau-pulau kita sendiri-sendiri, rata-rata itulah wilayah kita ya. Kita lanjutkan. Kemudian dari sisi scarcity atau kelangkaan air tadi, juga kita ada masalah global juga, itu masalah ketahanan pangan ya. Jadi tantangan pangan dunia juga dalam kaitannya dengan sumber daya air ini penting kita ketahui karena hal ini juga mulai terasa di tempat kita gitu ya. Ini feeding 9 million people in 2050, artinya untuk mengasih makan penduduk pada tahun 2050 itu sekitar 9 miliar orang, 9 miliar. Itu akan memerlukan tambahan 60% di dalam produksi pertanian untuk bahan makanan, untuk food ya. Dan ini sudah mengkonsumsi 70% dari resources atau sumber daya yang ada sekarang, dan 15% bertambah dari pengambilan air untuk hal-hal lain di luar agriculture ya. Nah, artinya apa? Kalau kita nggak save water, nggak pandai melakukan satu pengelolaan atau pengembangan sumber daya air, dan kita tetap boros dan tidak terlalu peduli dengan sustainability-nya, maka problem ini akan mendekati kita lebih cepat. Ya, ini dunia, itu kita bicara dunia, tetapi sesungguhnya kita kan bagian dari dunia itu. Jadi oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa 2050 itu nggak terasa. Ya, itu hanya tinggal 30 tahun dari sekarang. Jadi saya bisa bayangkan 30 tahun ke depan orang yang kalian lagi ya, yang sekarang mahasiswa ini umurnya sekitar 50-an nanti pada saat itu. 30 tahun yang akan datang, maka ini akan phasing out, akan ketemu dengan masalah ini. Kemudian, beside this increasing demand ya, di samping pertambahan dari kebutuhan air tersebut ya, ketersediaan air, resources, artinya sumber daya air itu telah terjadi scarcity atau telah terjadi kelangkaan di beberapa belahan dunia ini. Contohnya ya, kalau kita di Indonesia, kelangkaan ini sering kita dengar di Nusa Tenggara Timur, ya, itu sering kita dengar pada musim tertentu sulit sekali air. Jadi di negara Afrika banyak, ya. Seperti di negara Afrika itu banyak kekurangan air seperti ini. Nah, oleh karena itu maka diperkirakan ya 40% dari penduduk dunia yang disebutkan dalam daerah yang lawan tadi itu tinggal di daerah itu. 40% dari penduduk dunia ada di daerah yang scarcity, yang sumber daya airnya itu langka. Nah, dan kira-kira ya
seperempat dari GDP dunia itu eh, digunakan untuk mengatasi tantangan ini. Ya, jadi 25% dari GDP dunia itu dipergunakan untuk tantangan masalah yang 40% penduduk dunia berada pada daerah yang kekurangan air, langka air gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2025 sekitar 1,8 miliar ya, manusia will living in region or country with absolute water scarcity. Nah, 2025 itu kira-kira 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Ini diperkirakan ya 1,8 miliar manusia akan tinggal di wilayah atau di daerah yang atau negara ya yang sangat kekurangan air, langka air. Nah, water security is major and often growing challenge for many countries today. Nah, sekarang jelas ini nampak ya bahwa masalah air adalah merupakan masalah utama banyak negara pada saat ini. Termasuk kita ya. Kemarin saya dengar televisi ya bahwa bencana di Indonesia ini dalam 1 tahun terakhir ini ribuan kali. Termasuk di dalamnya adalah bencana banjir. Ya, memang ada masalah gempa, tanah longsor, banjir. Nah, jadi oleh karena itu maka benar itu bahwa hampir nanti sebagian besar penghasilan negara ini diperlukan untuk mengatasi masalah atau bencana yang diakibatkan oleh air, apakah karena banjir atau karena kekeringan. Jadi semuanya kan bencana ini. Ya. Jadi ini adalah tantangan. Jadi diminta kepada kita semua, terutama kita di bidang teknik sipil ini ya anda inilah ya artinya diminta kontribusinya ke depan untuk bisa mensosialisasikan how to save water and to protect damage kerusakan ya by water. Ini adalah tugas penting, merupakan tanggung jawab kita semua dan kita harus educate masyarakat yang tinggal di satu river basin untuk bisa memahami bahwa ada tantangan yang akan datang ke depan ya. Nah, sekali lagi tantangan ini kalau belum tiba di tempat kita, karena kita pikir kadang-kadang itu main-main gitu ya. Tapi orang sudah memprediksi semua bahwa kalau manusia bertambah banyak dan kalau tidak dilakukan satu penyadaran, pengetahuan dan pemahaman, maka akan dia rusak dulu. Setelah itu dia pun kena bencana, baru dia sadar bahwa itu perlu diperbaiki. Tapi kalau udah kena bencana, apalagi udah keliang kubur kita baru kita sadar kan gak ada gunanya ya. Oleh karena itu orang yang mengerti ini perlu merasakan educate. Nah, sekarang di Indonesia, tadi dunia ya, saya akan face up sedikit masalah tentang sumber daya air ini di Indonesia. Jumlah penduduk kita sekarang ini kira-kira 268,5 juta ya. Dengan pertambahan rata-rata per tahun kira-kira 1,22%. Jadi kalau begitu, maka tahun 2050 penduduk Indonesia ini diperkirakan akan mencapai sekitar 380-an ya. 389 juta jiwa. Nah, ini kan naiknya kira-kira kalau dibandingkan ini kan lebih 100 juta tambah ya. 130 jutaan. Itu satu negara itu. Ya. Kalau ini yang terjadi, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan air akan berubah demand-nya. Baik untuk menunjang ketahanan pangannya maupun yang dikonsumsi atau withdrawal. Ya. Semuanya ini akan berubah. Tapi kan kita tahu bahwa di hidrologi, volume air dalam siklus hidrologi itu kan nggak bertambah kan, tetap. Jadi oleh karena itu, apapun ceritanya,
kita harus mencari alternatif. Kita harus melakukan perencanaan secara seksama mulai sekarang. Karena nggak bisa. Nanti 2050 saya buat begitu kan. Tapi ini kan hampir satu negara kita tambah ini. 130 juta tambah dalam 30 tahun ke depan itu tantangan berat untuk ini. Nah, kemudian dari sisi konsumsi beras ya, itu konsumsi beras nasional itu menurut BPS ya, saya lihat dari data statistiknya bahwa kita mengkonsumsi beras rata-rata 111,5 kg per tahun per orang. Nah, kalau ini kita kalikan dengan jumlah penduduk ini, maka kita perlu sekitar 30 juta ton per tahun. Dari mana itu datangnya? Itu dari pertanian. Kalau namanya kita swasembada, berarti ini harus dari petani kita kan gitu. Apabila petani kita nggak cukup atau air kita nggak cukup untuk irigasi, maka harus kita impor. Kalau impor, ya kita harus keluar devisa kan, kita harus devisa untuk memasukkan bahan makanan ini. Nah, itu tantangan. Bagaimana caranya untuk membuat swasembada pangan? Artinya kalau sekarang kita butuhnya 30 juta ton per tahun. Kalau ada, syukur. Kemudian pada tahun 2030 kita perlu sekitar 34 juta ton per tahun. Kalau dengan development yang kita lakukan sekarang, yang dilakukan oleh PUPR, umpamanya Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menunjang atau mendorong produksi pertanian di sektor irigasi dan pertanian bahan pangan, bisa mendukung ini, syukur, bagus. Tapi pada tahun 2050 kita perlu sekitar 43,3 ton. Nah, ingat sekali lagi bahwa airnya tidak bertambah, tapi dia harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan bahan pangan yang cukup atau dengan diversifikasi pangan ya. Nah, tapi tetap saja kalau di sektor pertanian kalau mau self sufficiency kita harus giatkan infrastruktur yang berkenaan dengan air untuk menunjang pertanian untuk bahan pangannya. Nah, jadi peningkatan kebutuhan konsumsi beras tersebut harus diimbangi dengan alokasi air irigasi. Ya, justru karena itulah maka dalam beberapa tahun belakangan ini itu Indonesia sudah membangun beberapa waduk ya untuk menunjang ini. Dan itu saya kira antisipasi yang baik dalam konteks tantangan pengembangan sumber daya air, yaitu melalui manajemen atau pengembangan sumber daya air. Jadi ini adalah penting. Kemudian di samping itu juga kita ada basic need untuk orang minum ya. Artinya basic need kita itu kira-kira menurut PBB itu sekitar 100 liter per orang per hari. Jadi kalau ada penduduk sebanyak 389 juta yang tinggal di permukiman, ini dengan basic need 100 liter per orang per hari, kita harus pastikan di setiap watershed atau di setiap river basin yang ada di Indonesia itu tersedia ini. Kalau tidak, akan terjadi permasalahan sosial, kesehatan, dan akhirnya merembet ke masalah politik dan stabilitas. Oleh karena itu, maka tantangan pengembangan sumber daya air ini penting untuk dikembangkan. Sehingga permasalahan yang kita perkirakan akan muncul di masa yang akan datang, bisa kita antisipasi dengan menyusun satu perencanaan di tingkat atau di level watershed. Kemudian di samping kebutuhan seperti tadi, ini pun potensial juga terjadi konflik penggunaan air. Umpamanya di satu basin tersendiri ya, antara kebutuhan air irigasi dan air bersih untuk satu watershed tertentu. Itu bisa terjadi konflik penggunaan karena mereka yang bertani perlu lahannya jangan kekeringan supaya jangan gagal panen gitu. Sementara orang juga perlu minum gitu. Mungkin di downstream ada permukiman perlu minum, di upstream sudah diambil air. Nah, jadi ini perlu
pengembangan, pengaturan ya. Bagaimana supaya ini potensinya ini maksimal bisa digunakan. Jadi kalau udah maksimal, berarti kita harus ada teknologi untuk reusing gitu ya, atau recycling pemakaian air ini kalau sudah pada satu tahap yang sangat urgen gitu. Jadi teknologi yang seperti ini, karena bagaimana teknologi untuk menambahi air kan nggak mungkin, kecuali menahan sementara dalam waduk ya, tetapi menambah volume dari siklus hidrologi nggak mungkin. Nah, kemudian eksploitasi air tanah akan mulai meningkat dan ini bisa mengakibatkan over eksploitasi yang akhirnya merugikan lingkungan juga. Jadi ini pun bisa terjadi. Kemudian bagi wilayah pulau-pulau kecil yang tidak ada perennial river, ini akan memerlukan satu teknik pengalihan air apabila penduduknya sudah mulai padat atau bertambah ya. Terus kan? Sekarang kita masuki bagaimana fase proyek pengembangan sumber daya air ini. Bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk formulasi proyek dalam satu watershed atau dalam satu river basin ya. Tahap pertama itu adalah dikenal dengan namanya adalah reconnaissance study atau studi awal ya. Ini adalah yang dilakukan dengan tidak terlalu detail untuk menyaring dan mengeluarkan proyek-proyek yang jelas-jelas tidak visible ya. Dan mengidentifikasi proyek-proyek yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, jadi dalam recognize study ini ya itu perlu dilakukan identifikasi ya, apa-apa saja. Nah, dan ini dalam hal ini pertama dulu adalah mengenal potensi sumber daya air pada satu river basin. Dengan mengenal potensinya dan mengenal potensi perubahannya dan mengenal potensi destruktif untuk merusak sustainabilitasnya, maka dari sanalah kita lakukan penyaringan ya. Penyaringan dan seleksi proyek-proyek mana yang kira-kira perlu diteliti lebih lanjut dan mana yang tidak layak untuk diteruskan. Kemudian setelah itu fase berikutnya itu biasanya dilakukan dengan membuat satu studi kelayakan atau feasibility study dari proyek-proyek yang sudah lewat di recognize study ya, sudah lewat dari sana yang sudah tersaring, itu dilakukan feasibility study. Umumnya feasibility itu cukup satu kali saja untuk proyek-proyek tertentu, tetapi ada beberapa proyek tertentu yang ada aspek-aspek khusus atau aspek yang perlu diteliti lebih jauh, itu mungkin diperlukan pra-feasibility study dan studi lanjutan gitu ya. Jadi ada beberapa kali studi yang diperlukan kalau ada aspek seperti itu. Nah, pada tahap feasibility study ya diharapkan detail structure yang seperti saya katakan di awal tadi bahwa detail structure itu dari proyek itu sudah tersedia agar estimasi biaya yang diperlukan untuk feasibility tersebut lebih akurat ya. Jadi tapi ini bukan detail desain ya. Jadi bukan detail desain, tetapi adalah detail structure. Artinya kalau detail structure itu kira-kira begini. Kalau kita mau bikin bendung itu kira-kira tingginya berapa, kemudian volumenya berapa, dipilih gravity dam atau concrete dam atau reinforced concrete dam atau earth dam gitu ya. Jadi itu diharapkan itu sudah ada sehingga estimasi biayanya tidak akan jauh meleset dari hasil setelah DED dibuat gitu ya. Nah, karena kenapa? Apabila feasibility study ini sudah selesai, baru kita akan melakukan tindak lanjut untuk membuat detail structure engineering-nya ya. Detail desainnya sehingga bisa dilaksanakan di lapangan oleh para kontraktor gitu. Jadi
Oleh karena itu, ini perlu dipahami dalam proyek pengembangan sumber daya air. Fase pertama ini adalah visibility, recognize study, pra-feasibility study, dan feasibility study. Tapi umumnya kalau proyek-proyek yang sederhana, satu kali saja feasibility study-nya cukup ya. Kemudian dalam satu proyek kita perlukan satu tujuan ya dari proyek tersebut ya. Untuk menyatakan bahwa proyek adalah visible ya, maka pernyataan visible tersebut menjelaskan bahwa tujuan proyek itu efektif tanpa pengaruh negatif yang serius. Jadi artinya kalau kita lakukan visibility study bahwa proyek-proyek yang kita sebutkan visible itu adalah efektif, kemudian tidak memberikan pengaruh-pengaruh negatif yang serius. Kemudian selanjutnya untuk memeriksa atau mengukur visibilitas suatu proyek ya, dari maksud dan tujuan proyek harus ditentukan secara khusus, ya, secara lebih spesifik, sehingga ini bisa diketahui sebelum perencanaan dimulai. Ya. Jadi kalau perencanaan itu di sana akan kita lakukan pembuatan detail design, kemudian proses untuk pembangunannya dan mencari sumber dananya. Jadi itu perlu dipastikan ya bahwa untuk memeriksa ini lihat maksud dan tujuannya supaya tercapai gitu. Untuk apa tadi kita buat itu tercapai. Kemudian cara atau aturan ya untuk mengukur pencapaian juga harus ditentukan, dispesifikasi. Sebelum dilanjutkan dengan rencana ya, rencana pembuatan detail engineering design. Kemudian sebagai contoh misalnya begini, maksud dan tujuan daripada pembangunan sumber daya air dalam satu river basin bisa seperti ini. Pertama, peningkatan pengembangan ekonomi nasional. Satu, itu tujuan dari membuat proyek. Kedua, peningkatan kualitas lingkungan. Ketiga, meningkatkan produksi pangan nasional. Mendorong pembangunan daerah atau regional. Kemudian meningkatkan transportasi, mengatasi dampak banjir, meningkatkan pelayanan air bersih, dan lain-lain. Nah, jadi setelah objektivitas atau tujuan ini dilakukan, maka kita lihat dalam studi-studi kelayakan ini tadi, ini kira-kira ini berapa banyak dia memberikan sumbangan terhadap pengembangan ekonomi nasional. Jadi kemudian tentang kualitas lingkungan, kemudian produksi pangan nasional. Nah, jadi setelah kita identifikasi maksud dan tujuannya ini, maka kita akan bisa membuat satu kriteria pemilihan prioritas, ya, yang mana dari semua yang layak atau visible ini, yang mana yang memiliki ranking, ya, untuk dikerjakan. Baik dari sisi pengembangan ekonomi nasional, kemudian kualitas lingkungan, produksi pangan nasional, pembangunan daerah, infrastruktur, dan segala macam. Ya, jadi pada prinsipnya adalah dari aspek sosial, ekonomi, finansial, gitu ya, dan lingkungan. Oleh karena itu maka objektivitas atau objektif atau tujuan daripada proyek tersebut sebelum diteruskan menjadi detail design perencanaan ini perlu dilakukan ya. Teruskan. Sekarang kalau kita mau ini kan secara global ya tadi ya, secara lebih overall lebih luas. Kalau kita lihat ke level project gitu ya, artinya di watershed atau di river basin, maka pada tingkat river basin ya ini,
maksud dan tujuan proyek tadi itu harus diterjemahkan dalam sasaran yang lebih spesifik. Contohnya begini, peningkatan produksi pangan ditingkatkan dengan membangun irigasi, drainase, waduk, reservoir. Jadi tadi kan mungkin kita waktu membuat identifikasinya itu, kita pikir meningkatkan produk perekonomian nasional. Tapi di sini caranya dengan cara apa? Harus lebih spesifik. Di watershed ini yang dilakukan salah satu adalah peningkatan produksi pangan untuk membangun irigasi, drainase atau waduk. Jelas apa yang mau dibangun sehingga kita lebih spesifik menanganinya karena sudah di tingkat watershed ya. Kemudian peningkatan produksi pangan melalui peningkatan pemberian pupuk, pelatihan petani, penanaman varietas dan lain-lain. Ini pun harus dijelaskan bahwa selain yang berkaitan dengan air, ini tidak berkaitan dengan air pun dijelaskan bahwa ini pun perlu dilakukan. Tujuannya apa tadi? Meningkatkan produksi pangan nasional contohnya. Rancangan proyek harus mengecek segala kemungkinan alternatif yang dapat mengkontribusi pencapaian maksud dan tujuan. Jadi artinya seperti contoh ini kan alternatif ya. Bukan hanya membangun infrastruktur saja, orangnya pun perlu dididik supaya lebih memahami cara bertani yang baik gitu ya. Nah, jadi sama juga kalau kita umpamanya objektif kita adalah memperbaiki lingkungan hidup gitu ya. Nah, bukan hanya nanam pohon saja proyeknya. Kalau nanam pohon bisa kita sediakan bibit pohonnya sekian banyak gitu. Ya kalau yang nyiram tak ada atau penduduk setempat nggak ikut ya mati juga, nggak jadi gitu. Ini tetap saja setiap saat kita supply bibit tapi hutannya nggak jadi-jadi. Nah, jadi oleh karena itu apa? Tujuan tersebut harus ada alternatifnya, mungkin memberikan insentif kepada masyarakat di sekitar hutan tersebut supaya mereka bisa merawat dan membesarkan itu pohon dan ada kompensasi yang mereka dapatkan atau keuntungan baik langsung ataupun tidak langsung, baik hari ini ataupun nanti yang akan datang. Berarti perlu apa? Public education campaign atau sosialisasi atau pendidikan. Ya, itu namanya alternatif. Nah, akhirnya kita mau tunjukkan ya bahwa ada formulasi project, cara memformulate project. Apabila semua data yang tadi ya sudah terkumpul, umpamanya informasi tentang ranking feasibility study yang layak proyek tersebut, yang mana saja, maksud dan tujuan sudah inline atau sesuai dengan tujuan nasional, tujuan regional, tujuan lingkungan atau tujuan ketahanan pangan atau apapun yang kita buat sebagai tujuan utama dari proyek tersebut sudah ada, maka kita harus pastikan bahwa data tentang itu sudah ada, karena proyeksi kondisi di masa mendatang pun sudah kita lakukan melalui analisis feasibility study tadi. Contohnya yang akan datang berapa jumlah penduduk, berapa konsumsi air, berapa potensi air maksimum dan segala macam telah diperoleh dan ditetapkan, maka formulasi dari proyek sudah dapat dilakukan. Ya, jadi setelah itu semua maka formulasi proyek. Di sini adalah fase perencanaan. Ya, di level ini setelah ini semua selesai, di sini maksudnya pada tahap ini adalah fase perencanaan proyek atau planning, di mana keahlian, skill, ya, dan imajinasi atau imagination itu diperlukan. Karena tanpa keahlian dan satu forecasting, ya, itu imajinasi ke depan. Salah satu imajinasi tentang bisa membayangkan kalau penduduk jumlahnya 100 juta itu sebanyak mana gitu. Bisa membayangkan kalau
satu kota penduduknya 10 juta, itu perlu air minum kira-kira seperti apa, dan treatment plan-nya perlunya sebesar mana, dan sungai itu sebesar apa perlunya, atau air tanah perlu dibor berapa banyak gitu. Jadi ini adalah imajinasi, ya. Jadi seni atau ilmu pengetahuan itu seni. Jadi skill orang yang punya ilmu pengetahuan akan melahirkan satu imajinasi atau imagination untuk meng-create atau memformulasi project, ya. Nah, proses perencanaan harus merupakan evaluasi dari semua kemungkinan dalam kaitannya dengan proyek di masa mendatang dan kaitannya dengan penggunaan sumber daya air. Nah, ini sekali lagi kan, sumber daya air itu tetap potensinya, sementara penggunaannya ya itu bisa meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kalau begitu kita perlu lakukan apa? Evaluasi. Setelah dievaluasi, maka kita akan tahu proyek ini limitasinya seperti apa. Nah, langkah-langkah untuk memformulasi proyek bisa kita rinci sebagai berikut. Pertama, satu atau lebih proyek dapat dieliminasi karena dasar limitasi fisik. Jadi kan tadi banyak proyek ya yang sudah kita identifikasi, tapi dia mungkin ini salah satu ini akan tereliminasi. Karena apa? Karena ada limitasi fisik. Kedua, proyek tertentu dapat difikskan di lapangan, misalnya mitigasi banjir. Nah, jadi artinya kalau ada proyek mitigasi banjir, itu bisa dilakukan di site visit ya, umpamanya lokasinya di mana, wilayah mana yang terkena genangan dan itu yang diprotek gitu ya. Nah, jadi berarti ini merupakan bagian yang dimasukkan bahwa handicap ini bisa dikerjakan di lapangan. Ketersediaan air mungkin terbatas atau hanya memerlukan perubahan kecil. Nah, ini perlu mengidentifikasi potensi sumber daya air kalau dia terbatas, kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan, perubahan apa yang bisa dilakukan dalam kebijakan pengembangan proyeknya sehingga proyek itu bisa dieliminate atau diteruskan dalam batasan-batasan tertentu, ya. Kemudian selanjutnya, maksimum luas lahan tersedia untuk variasi tujuan mungkin sudah ditetapkan. Nah, jadi begini, kita tidak bisa membuat banyak alternatif kalau lahannya sudah tertentu, ya, atau luas lahan untuk proyek yang kita buat itu sudah tertentu, maka kita tidak bisa berinovasi terlalu banyak untuk proyek ini, tapi optimalkan dengan kondisi lahan seperti itu. Selanjutnya, kebijakan memutuskan penggunaan lahan untuk keperluan tertentu. Jadi maksudnya ini pun kebijakan, sudah ada ditentukan bahwa tanah ini, lahan ini nggak bisa digunakan untuk ini karena sudah dialokasikan untuk keperluan ini. Itu berarti kalau memang proyek kita harus berhadapan dengan itu, maka dia termasuk kandidat untuk dieliminasi. Kemungkinan lokasi waduk storage dapat diperoleh dan limitasi kapasitasnya telah dievaluasi. Ya, ini perlu untuk menentukan lokasi ini, lihat apakah sudah ada lokasi yang cocok, baik dari sisi letak, dampak lingkungannya, ketersediaan bahannya, dan efektivitas volume dan biaya, itu sudah lakukan, go, lakukan. Pemakaian air existing sudah ada dan harus dipertahankan untuk melayaninya. Jadi artinya kita kalau sudah ada pemakaian air contohnya untuk irigasi sekian ribu hektar dan ini sekian ribu hektar ini kan bertahan. Jadi kalau begitu sisanya yang kita pakai untuk pengembangan karena yang lainnya tidak bisa kita lakukan karena tidak ada lagi potensinya. Hambatan lokal mungkin terkait lahan tertentu atau terhalang oleh aktivitas tertentu atau aksi tertentu. Ini menjadi pertimbangan untuk meneruskan atau mempospon satu proyek. Kemudian dampak negatif daripada proyek mungkin dapat dieliminir
ya dengan pertimbangan lebih lanjut, dengan evaluasi lebih lanjut. Nah, jadi dengan demikian ya, dalam satu watershed atau dalam satu river basin itu bisa kita lakukan formulasi proyeknya mulai dari melihat tujuan dan maksudnya, kemudian potensi sumber daya air yang ada, dalam hal ini ya air permukaan dan air tanah ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengidentifikasi atau memformulasi proyek. Baik, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita sampai jumpa pada episode berikutnya dan salam.